Selamat datang kembali di pembahasan kita mendalam. Hari ini kita kupas tuntas nih soal strategi sukses di Medium. Ya, kita bakal lihat gimana sih caranya biar efektif ya di platform ini. Betul, ya jelas, bantu Anda bangun portofolio yang loyal, pengaruh di niche tertentu, pastinya potensi penghasilan juga. Ini penting. Medium kan unik ya. Dia ngehargain banget kualitas tulisan dan pengalaman baca yang enak, bebas iklan. Jadi kalau ada yang mimpi, wah pengen tulisan bagus, earningnya dapat boost, banyak yang baca, tuh mungkin nggak? Mungkin bang. Tapi ini perlu dicatat ya. Ini bukan lari sprint, ini maraton. Maraton ya? Iya, butuh dedikasi, kualitasnya juga mesti konsisten, dan strateginya juga harus bisa adaptasi. Oke, sip. Mari kita mulai dari fondasinya dulu, yang sering banget disebut niche. Kenapa sih ini krusial banget, khususnya di Medium? Di Medium itu, niche yang spesifik tuh bukan cuma soal fokus nulis, tapi ini langsung ngaruh ke potensi pendapatan lewat MPP program partner Medium. Oh, gitu ya? Iya, karena audiens yang loyal dari niche Anda itu kan cenderung bacanya lebih lama. Member reading time, itu metrik utamanya MPP. Masuk akal. Lebih dari itu, niche juga ngebangun otoritas Anda sebagai penulis di bidang itu. Kalau nggak ada niche, dan Anda jadi nyebar kemana-mana, susah dapat pembaca setia. Jadi kayak nggak fokus gitu ya pembacanya? Betul. Dan menariknya lagi, kriteria bos dari Medium sendiri itu nyari penulis dengan pengalaman unik dan wawasan mendalam. Ini kan lebih gampang ditunjukin kalau kita fokus di satu niche. Jadi milih niche itu nggak bisa asal suka aja ya, harus strategis. Katanya ada irisan 3 hal penting. Iya, betul banget. Irisan antara passion, apa yang Anda beneran suka dan minati, expertise, apa yang Anda kuasai atau mungkin punya pengalaman unik di situ, dan market demand. Nah, market demand ini nih. Ini yang seringkali agak tricky. Apa sih yang lagi dicari pembaca di Medium? Makanya, validasi itu penting banget. Validasi gimana tuh maksudnya? Coba aja tulis beberapa artikel percobaan di niche yang Anda pikir potensial. Terus, ya amati datanya, statistiknya dilihat. Oh, kayak jumlah pembaca, rasio bacanya gitu. Iya, berapa lama mereka baca, claps-nya gimana. Dari situ bisa kelihatan mana niche yang kayaknya kena di pembaca Medium. Oke, oke, paham. Setelah niche mulai kebentuk, kita masuk ke jantungnya, konten berkualitas tinggi. Apa sih definisi tulisan bagus versi Medium? Apalagi yang bisa lolos kriteria BUS yang katanya ketat banget. Kalau dirangkum dari sumbernya ya, ada beberapa pilar utama. Pertama, itu harus memperkaya pembaca. Kasih nilai yang substansial. Nilai ya kuncinya. Betul. Kedua, harus original dan ini penting, buatan manusia. Dari konten AI yang ya gitu-gitu aja. Harus otentik ya. Iya. Ketiga, craftsmanship. Risetnya bagus, sumbernya jelas, judulnya akurat, nggak clickbait, strukturnya rapi. Nah, gambar berkualitas dan jangan lupa alt text-nya. Deskripsi singkat gambar itu penting buat aksesibilitas dan SEO juga kan. Terakhir, menghargai pembaca. Maksudnya tulisannya tulus, bukan kayak promosi terselubung. Struktur jelas itu ngebantu banget. Judulnya menarik, tapi tetap akurat. Pembukanya kuat, bikin orang pengen baca terus. Pakai subjudul buat mecah teks biar nggak padat. Paragrafnya juga jangan panjang-panjang banget. Biar enak dibaca di layar ya. Betul. Terus soal gaya, prinsip show don't tell itu kepake banget di sini. Ceritain, jangan cuma jelasin. Pakai nada percakapan yang lebih santai, kalau relevan, bagiin pengalaman pribadi Anda. Itu bikin tulisan jadi unik. Kedalaman analisis sama storytelling juga disebut penting ya. Iya banget. Itu kunci biar pembaca betah baca sampai akhir. Ujung-ujungnya kan semua ini buat ngoptimalin member reading time. Metrik kunci MPP itu ya. Tepat. Jadi fokusnya harus di kualitas dan kedalaman tulisan yang bikin orang rela ngeluangin waktu buat baca. Soal panjang, artikel sekitar 7 menit, mungkin sekitar 1.600 kata, kali performanya bagus. Tapi ingat, buat nahan pembaca itu jauh lebih penting dari sekedar ngejar jumlah kata. Sip. Jadi, udah pas, konten berkualitas tinggi udah dipegang. Sekarang gimana caranya ini semua jadi hasil nyata, jadi earning bagus? Nah, ini dia. MPP itu memang jalur utama ya.
Dihitungnya dari member reading time anggota yang bayar. Tapi ada faktor lain juga loh, Apa aja tuh? kayak claps, respons atau komentar, highlights yang dikasih pembaca, bahkan seberapa banyak pembaca yang akhirnya jadi pengikut baru Anda. Oh, banyak ya faktornya. Ada lagi, ada pengganda juga buat interaksi dari pengikut lama dan anggota yang statusnya friend of medium. Nah, yang paling menarik nih soal boost. Kenapa tuh boost? Artikel yang dapat boost itu bisa dapat lonjakan pendapatan yang signifikan banget. Bisa, sampai 10 kali lipat. Soalnya poin keterlibatannya dikaliin lebih gede. Wah, gila sih, 10 kali lipat. Gede banget efeknya ya buat earning. Tapi bukannya kita nggak boleh terlalu ngandelin MPP aja ya? Nah, ini poin krusial. Diversifikasi itu penting banget. Jangan taruh semua telur di keranjang medium, gitu istilahnya. Maksudnya gimana tuh? Anggap aja medium itu kayak pintu gerbang. Atau kalau di marketing itu top of funnel, tempat orang pertama kali nemuin Anda. Oke, Dari situ, Anda bisa arahin mereka ke aset Anda yang lain. Misalnya daftar email Anda, atau mungkin Anda jual produk digital, kursus online. bisa juga nawarin jasa ya. Bisa banget. Jasa konsultasi atau coaching, pemasaran afiliasi juga bisa, tapi harus etis dan transparan ya, jangan asal. Nah, manfaatin call to action atau CTA yang jelas di akhir tulisan. Oke, jadi banyak jalan ya selain MPP. Nah, balik lagi nih ke boost. Kayaknya kok susah ya dapatinnya, kriterianya ketat gitu. Gimana cara ningkatin peluangnya? Emang nggak gampang sih. Kreator medium itu nilainya pakai 5 pilar utama. Ada pengalaman penulis, kenapa Anda orang yang pas buat nulis topik ini? Harus nunjukin keahlian atau pengalaman unik ya. Terus, nilai dan dampak, tulisan ini nambah wawasan atau manfaat nggak? Lalu, dan pembaca, ini tulus nggak, bukan clickbait atau cuma promosi doang? Orisinalitas juga kan? Iya, orisinalitas. Ini ada sudut pandang baru. Dan terakhir, tulis dan pengerjaan. Tulisannya rapi, nggak ada typo, formatnya enak dilihat, gambarnya oke. Wah, komplit banget ya penilaian. Makanya, fokus ke kualitas sesuai pilar-pilar itu jadi kunci utama. Selain fokus di kualitas tulisan itu sendiri, ada strategi lain nggak buat ngejar boost? Ada beberapa tips nih. Coba kirim tulisan Anda ke publikasi di Medium yang punya wewenang buat nominasiin boost. Nggak semua publikasi soalnya. Oh gitu. Terus, dari pengalaman atau keahlian unik yang benar-benar cuma Anda yang punya. Pastiin juga pengerjaannya tanpa celah, dari tata bahasa, ejaan, sampai tampilan visual. Perfeksionis dikit ya berarti. Bisa dibilang gitu. Dan yang menarik, jumlah pengikut itu nggak jadi faktor utama penentu boost loh. Kualitas ceritanya yang paling penting. Oke, jadi quality over quantity banget ya di sini. Terakhir nih, gimana kita bisa manfaatkan medium ini buat menunjang karier freelance kita? Profil Medium Anda itu bisa jadi etalase digital yang optimalkan. Fotonya profesional, headline-nya spesifik, misalnya penulis lepas spesialis keuangan pribadi, atau apa gitu niche Anda. Bionya juga penting ya. Lalu kontennya? Setiap artikel berkualitas yang Anda publish di niche Anda itu jadi bukti nyata kemampuan Anda. Ini kayak portofolio yang hidup, yang terus berkembang. Jadi klien bisa langsung lihat contoh kerja kita. Persis. Jangan lupa manfaatin fitur pinned artikel juga. Sematkan artikel terbaik Anda di bagian paling atas profil. Oke, jadi jelas banget ya, sukses di medium itu bukan cuma soal satu trik aja. Ya, ini sinergi dari banyak hal. Yang pas, komitmen ke kualitas konten yang konsisten, strategi monetisasi, distribusi yang pintar, termasuk ngincer boost itu. Promosi aktif, bangun komunitas, dan manfaatin platformnya buat karir juga ya. Bener-bener maraton deh ini. Kuncinya sabar, fokus ke kualitas jangka panjang, dan mau terus belajar, adaptasi sama dinamika medium yang, ya bisa berubah-berubah juga kan. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup buat Anda yang dengerin. Setelah kita bahas macam-macam strategi ini, terutama soal detail kriteria boost, dan pentingnya niche yang nyambung ke pengalaman unik Anda, kira-kira langkah spesifik apa sih yang paling menarik buat Anda coba pertama kali di medium? Dan yang gak kalah penting, gimana Anda bakal ngukur keberhasilan langkah itu. Tapi ngukurnya jangan cuma dari jumlah pembaca atau claps. Coba pikirin ukuran sukses yang lebih bermakna buat Anda. Nah, coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita